ingin berbincang-bincang nih tentang masa perkawinan Ali bin Abi Thalib, dari mulai kapan lahirnya, lahirnya di mana, dan kehidupan Ali selanjutnya. Dan di sini saya Diva Aulia sebagai host di sesi pertama dengan narasumber kita. Saya Putri Dewi Melinda. Dan saya Siti Fadila yang berbincang-bincang nih. Langsung saja kali ya dari narasumber pertama. Bagaimana sih kehidupan Ali dari pertama lahirnya dan selanjutnya? Yang pertama itu biografinya dulu kali ya. Ali itu dilahirkan di Mekah pada tanggal 13 Rajab hari Jumat, dan tahunnya itu sekitaran tahun 600 Masehian. Nah, dari pendapat-pendapatnya ada nggak sih tentang kelahiran hal itu? Oh iya, nah selain dari yang tadi aku sebutin yang 600 Masehi itu, ada juga pendapat lain yang menyebutkan jika diangkakan itu ya, Ali itu lahir setelah 32 tahun Nabi lahir gitu. Dan sejarah mencatat bahwa Ali itu lahir pada tahun 570 Masehi gitu. Ali itu kan sepupunya Nabi ya, sekaligus menantunya Nabi gitu. Ali itu kan menikah dengan anaknya Nabinya, yaitu Fatimah. Nah, dari Ali masih kecil itu diasuh sama Rasulullah gitu. Soalnya Rasulullah juga kan dulunya diasuh gitu ya sama ayahnya Ali itu, yaitu Abu Thalib gitu. Dan Ali itu masuk ke dalam 10 orang pertama yang masuk Islam gitu, dari golongan anak-anaknya gitu. Nah, pada saat remajanya itu Ali itu dihabiskan waktunya untuk belajar bersama Rasulullah gitu. Nah, sehingga pada saat dia sudah gede gitu ya, sudah menjadi pemuda, nah Ali itu jadi seorang pemuda yang sangat pintar gitu ya, cerdas, bijaksana, dan pemberani gitu ya tentunya. Nah, selain dari yang dikenal sama kita tuh Ali bin Abi Thalib gitu kan, itu yang nama yang sangat terkenal di umat Islam gitu ya. Nah, ada juga nih gelar yang harus kita ketahui gitu ya, salah satunya yaitu Abu Turab. Abu Turab itu artinya, Abu itu kan artinya bapak ya, Turab itu artinya tanah, jadi bapak tanah gitu. Dan dalam gelar ini tuh ada latar belakangnya sebenarnya. Latar belakangnya itu nah ketika Rasul itu mau mengunjungi rumahnya Ali gitu kan, nah di sana pas beliau mengunjungi rumah Ali itu gak ada alinya tuh di rumahnya, adanya Fatimah yaitu istrinya dan anak Nabi Rasulullah SAW. Terus Rasul itu nanya lah ke Fatimah itu, kemana Ali gitu kan. Nah, terus di sana itu beliau itu Fatimah itu menjawab pertanyaannya Rasul itu bahwasanya Ali itu keluar, soalnya Fatimah sama Ali itu bertengkar lah gitu. Nah, dan Nabi itu menyuruh sahabat yang lainnya untuk mencari Ali, keberadaan Ali itu di mana. Dan Rasulullah menemukan Ali itu ada di masjid. Dia dalam keadaan Ali sedang tidur tanpa memakai baju gitu ya. Nah, dan Ali itu di tubuhnya itu penuh dengan debu gitu, penuh dengan tanah gitu kan. Nah, pada waktu itu Rasulullah SAW itu membangunkan Ali gitu. Nah, pas dibangunkan itu, wahai Abu Turab gitu. Nah, dari sana terus singkat cerita ya, Ali itu senang gitu dipanggil Abu Turab, soalnya emang gelarnya itu langsung diberikan oleh Nabi gitu kan. Ya senang-senang aja gitu kan. Nah itu, dan selain Abu Turab tadi ada gelar lain gitu, yaitu Abu Al-Hasan. Yaitu Abu Al-Hasan itu artinya Bapak Hasan gitu kan, soalnya Ali itu mempunyai anak yang bernama Hasan. Ya, Ini kita lahirnya kapan, gimana juga, dan ada julukan-julukan juga kan buat Ali bin Abi Thalib juga. Nah, Ali bin Abi Thalib kan terkenal juga sebagai khalifah nih. Nah, gimana sih awalnya Ali bin Abi Thalib tuh jadi khalifah itu bagaimana? Baik, jadi sebagaimana yang sudah kita ketahui ya, bahwa setelah wafatnya Rasulullah SAW, kepemimpinan umat Islam ini diambil alih atau dipegang oleh Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar Rasyidi, kemudian
Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan. Dan setelah peristiwa wafatnya Utsman bin Affan ini, Ali bin Abi Thalib ini tidak serta-merta mau gitu untuk menjadi seorang khalifah. Pada awalnya itu walaupun setelah diyakinkan oleh masyarakat Arab gitu untuk mendorong Ali supaya mau menjadi seorang khalifah, Ali tetap teguh dengan pendiriannya bahwa dia tidak mau gitu menjadi seorang khalifah. Namun kemudian setelah diyakinkan oleh para pemuka agama di Madinah, para pembesar agama di Madinah gitu, diyakinkan kembali Ali bahwasannya hanya beliau ini yang dapat menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW. Juga setelah wafatnya Utsman bin Affan itu, hanya sosok Ali lah yang dapat mengembalikan kestabilan umat Islam pada saat itu. Kemudian Ali pun luluh gitu, kemudian dia mau untuk menjadi seorang khalifah gitu, menduduki kekosongan jabatan khalifah pada masa itu dengan syarat atau ketentuan Ali ini mau menjadi seorang khalifah asalkan dia diberi kesempatan untuk memimpin umat Islam berdasarkan kitabullah dan sunnah. Jadi berarti Ali itu sempat menolak juga ya pas lagi disuruh jadi khalifah gitu, tapi ya untungnya luluh juga sih karena pembesar-pembesar Madinah juga gitu ya. Iya betul. Jadi Ali ini mulai memangku jabatan kekhalifahannya pada tanggal 24 Juni 656 Masehi atau pada tahun 35 Hijriah. Pada usianya yang ke-58 tahun. Tapi kenapa sih gitu Ali sampai harus dibujuk gitu untuk menjadi seorang khalifah? Alasannya tuh karena pada saat itu tidak ada lagi sahabat terkemuka yang mampu atau pantas memimpin umat Islam pada saat itu dalam keadaan yang goyah, karena setelah peristiwa pembunuhan Utsman gitu ya, umat Islam ini berada dalam keadaan yang mudah terpecahkan gitu, mudah tergoyahkan gitu. Nah, Ali ini dipercaya sebagai sosok yang dapat mengembalikan kedamaian umat Islam pada saat itu. Namun kemudian ternyata tidak semua orang di Jazirah Arab gitu mendukung diangkatnya Ali menjadi seorang khalifah gitu. Ada beberapa sahabat yang kemudian tidak memberikan baiat atau upacara pengangkatan kekhalifahan untuk Ali gitu. Di antaranya ada Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Sabit, kemudian Abdurrahman bin Auf gitu. Mereka ini sahabat yang tidak mau memberikan dukungannya kepada Ali. Itu artinya dapat dikatakan bahwa pemerintahan Ali ini adalah pemerintahan yang sangat tidak mudah dan sangat sulit, karena dikatakan pemerintahan yang sangat tidak stabil. Karena Ali ini menghadapi konflik berkepanjangan mulai dari awal kepemimpinannya sampai akhir masa jabatannya. Mulai dari konflik dengan Aisyah, kemudian konflik dengan Muawiyah, kemudian juga konflik dengan mantan anak buahnya Khawarij. Nah, konflik-konflik ini akan menjadi bahasan kita selanjutnya. Berarti jadi Ali itu jadi khalifah tuh pas tanggal 24 Juni 656 Masehi ya? Masehi kan? Iya. Nah, berarti Ali kan mulai dari 24 Juni 656 Masehi ya jadi khalifah. Dan gimana sih perjuangannya Ali pas lagi jadi khalifah? Ya, jadi Ali bin Abi Thalib ini menjadi seorang khalifah kurang lebih selama 5 tahun, mulai dari tahun 656 Masehi hingga 660. Apa sih? Nah ya, jadi Ali ini menduduki masa kekhalifahannya selama kurang lebih 5 tahun, mulai dari 656 sampai 661 Masehi. Kepemimpinan Ali ini dikatakan mirip dengan kepemimpinannya Umar bin Khattab yang disiplin dan juga keras, sampai dikatakan oleh seorang guru pembesar gitu bernama Al-Hujibek, dia mengatakan Umar dahulu keras tapi rakyat mendukungnya. Ali bertindak keras tetapi masyarakat menentangnya, karena Umar ini melakukan musyawarah sementara Ali tidak. Kepemimpinan Ali ini memang dikatakan kepemimpinan yang jadi sosok Ali ini dikatakan
sosok yang terlalu percaya diri dan terlalu menganggap bahwa hanya pendapatnya lah yang paling benar. Begitulah karena memang tidak ada kepemimpinan, bisa kita katakan gitu, tidak ada kepemimpinan yang sesempurna kepemimpinannya Rasulullah SAW. Mau sebaik apapun kita membaca ataupun mendengar gitu kisah kepemimpinannya seseorang, pasti akan saja gitu kita temukan kemudian keburukan ataupun kekurangan dari pemimpin tersebut. Nah, salah satu kekurangan Ali ini memang dia terlalu keras dan juga begitu dikatakan terlalu percaya diri dan juga terlalu tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Jadi dalam masa kekhalifahan Ali ini jarang sekali dilakukan musyawarah gitu ya. Jadi gimana alinya aja gitu. Itu termasuk pemimpin egois, keputusan sendiri, tidak bermusyawarah dengan yang lainnya. Nah, kan emang semua manusia tuh punya sisi buruknya masing-masing gitu. Ya, meskipun Ali itu memiliki kemuliaan gitu, tapi kan yang namanya Ali kan tetap manusia biasa dan memiliki sisi buruknya gitu. Nah, kembali lagi sih, apa kebijakan-kebijakan Ali di masa kekhalifahan gitu? Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Ali pada masa pemerintahannya ini diantaranya yaitu mengganti atau memecat pejabat-pejabat gubernur di daerah Syam gitu yang dianggap tidak cakap dan kurang berkompeten gitu. Kemudian juga Ali memperbaiki keuangan negara, kemudian memajukan tata bahasa Arab pada masa itu. Kemudian kebijakan yang paling berpengaruh pada masanya adalah kebijakan Ali mengenai ilmu bahasa Arab pada saat itu. Karena pada saat itu posisinya saat pemerintahan Ali, Islam itu sudah mencapai tanah India. Sedangkan pada saat itu huruf hijaiyah itu belum ditulis menggunakan kasroh, dhamma, dan jabal. Jadi pada saat itu banyak terjadi kesalahan dalam membaca teks Arab gitu, di mana dikhawatirkan dapat terjadi kesalahan yang fatal dalam membaca Al-Quran, gitu, hadis, doa. Nah, ada beberapa kebijakan yang diterapkan Ali pada masa pemerintahannya. Salah satunya itu ia memecat atau mengganti pemerintah atau gubernur pada masa itu yang dianggap kurang cakap gitu. Kemudian ia juga membenahi keuangan negara, ia juga mengembangkan ilmu bahasa Arab pada saat itu. Kemudian ia juga mengambil kembali tanah-tanah negara yang diperjualbelikan oleh para kroni-kroni pada masa pemerintahan Utsman. Nah, ada kebijakan Ali bin Abi Thalib yang sangat berpengaruh pada saat itu. Yaitu dia mengembangkan ilmu tata bahasa Arab yang pada saat itu di mana saat pemerintahannya Islam ini telah mencapai tanah India. Nah, sedangkan pada saat itu penulisan huruf hijaiyah ini belum disertai dengan jabar seperti fathah, kasroh, dhamma yang seperti itu. Nah, hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kesalahan pembacaan teks bahasa Arab seperti Al-Quran dan hadis gitu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Ali ingin memerintahkan Abu Aswad Ad-Duwali untuk mengembangkan ilmu tata bahasa Arab atau kita sebut ilmu nahwu yang mempelajari pokok-pokok tata bahasa Arab. Sehingga seluruh umat Islam yang tinggal jauh dari Jazirah Arab ini dapat mempelajari Islam lebih jauh lagi dengan tidak terjadinya kesalahan pembacaan gitu. Supaya semuanya umat Islam di luar Jazirah Arab ini dapat membaca Al-Quran dan juga Al-Hadis sebagai sumber utama hukum-hukum Islam. Nah, lumayan banyak juga ya perkembangan saat kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Untuk sesi kali ini kita cukupkan aja ya. Tapi apakah ada kesimpulan tentang perbincangan kali ini? Ya, jadi perlu kita ketahui juga bahwa meskipun Ali bin Abi Thalib ini menduduki kursi yang sangat tinggi, menduduki jabatan yang sangat tinggi menjadi seorang khalifah, ia tidak pernah berhenti untuk berbuat baik dan selalu beramah tamah kepada siapapun, tidak terkecuali kepada rakyat-rakyatnya.
Seperti dikatakan oleh penulis bernama Mustafa Al-Murad dalam bukunya berjudul Kisah Hidup Ali bin Abi Thalib, ia mengatakan bahwa Ali ini adalah sosok pemimpin yang berakhlak mulia. Ia tidak pernah berhenti berbuat baik. Kemudian ia juga sering gitu untuk sekedar berkeliling untuk mencari siapapun yang membutuhkan bantuannya. Ia juga sering berjalan sendirian ke pasar-pasar untuk mencari orang yang tersesat gitu, untuk memberikan arahan kepada mereka, untuk membantu orang yang kehilangan, kemudian untuk menolong orang-orang yang lemah. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib ini juga memberikan nasihat-nasihat kepada para pedagang dan pembeli di sana untuk kemudian mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa juga Ali ini melakukan transaksi jual beli dengan baik dan benar sesuai tuntunan Islam. Baik, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 2 pada sesi kedua yang akan melanjutkan pembahasan tentang kekhalifahan Ali bin Abi Thalib pada sesi sebelumnya. Baik, langsung saja di sini saya Amistiara Hani sebagai host dan narasumber yang pertama ada Saya Najwa Sulaina, saya Siti Hajar Maula. saya Firdaula Nahda. Baik, langsung saja kita lanjutkan pada sejarah yang telah ditempuh oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu pada masa perang atau konflik yang terjadi di kekhalifahannya Ali bin Abi Thalib. Masa kekhalifahannya Ali bin Abi Thalib itu kan ada perang tuh yang namanya perang Jamal. Boleh diceritain nggak sih bagaimana perang Jamal itu terjadi? Perang Jamal terjadi saat Utsman dikepung oleh pemberontak. Aisyah kembali ke Madinah menuju Mekah. Saat itu saat tahu Utsman dibaiatkan, perang Jamal terjadi. Utsman diberontak oleh pemberontak. Aisyah kembali ke Madinah menuju Mekah. Saat tahu Utsman dibunuh, dia marah besar dan berkata, "Demi Allah, saya tidak akan terima akan hal ini dan akan membalas dan kacau." Kan dia. Aisyah pun marah dan berkata, "Demi Allah, saya tidak akan terima akan hal ini karena Utsman dibunuh. Saya akan membalas dendam ini." Lalu jika Ali munafik, jika Ali konflik dengan pembesar Quraisy karena tidak pernah mengajak bermusyawarah, yakni ada dua hal. Yang pertama itu memberatkan Aisyah, yang kedua terjadinya karena kematian Utsman. Jika Ali konflik dengan pembesar Quraisy karena dia hampir tidak pernah mengajak untuk bermusyawarah, yakni ada dua hal. Yang pertama, dulu waktu terjadinya peristiwa hadis Khalqi, Ali memberatkan Aisyah. Yang kedua, Ali memberi baiatnya itu lama kepada Abu Bakar. Jadi menurut beliau, atas kematian Utsman, apakah didorong oleh kepiluan hatinya atas kematian Utsman atau faktor di atas hal ini menjadi sebuah tujuan. Lalu di Mekah berkumpullah para tokoh-tokoh termasuk Abdullah bin Amir yang sebagai gubernur Basrah yang pernah dipecat oleh Ali pun ikut bergabung dengan Aisyah. Abdullah bin Zubair yang sangat sekali menginginkan dia sebagai khalifah. Aisyah menentang Ali karena dia menginginkan anak saudaranya Abdullah bin Zubair yang ingin sekali menjadi khalifah. Lalu ia mendorong Aisyah melanjutkan perjalanan karena dia pun berambisi menjadi khalifah. Tidak salah jika dikatakan Aisyah diperalat oleh Abdullah bin Zubair. Untuk membuktikan betapa besar dia menginginkan atau sangat berambisi menjadi khalifah dan mendorongnya melakukan peperangan. Tetapi peperangan itu gagal. Setelah gagal, dia tetap memperjuangkan menjadi khalifah. Saat Husain wafat, dia mengaku jika dia menjadi
Muawiyah. Akan tetapi dorongan Abdullah bin Zubair itu lebih kuat dari segala-galanya sehingga Aisyah tidak dapat menolak. Dia Basrah Aisyah didukung oleh 20.000 orang karena Abdullah bin Amr yang tidak bergabung dengan Aisyah, bekas gubernur Basrah yang pernah dipecat Ali. Sementara Ali berangkat ke Kufah didukung oleh para pemberontak yang telah membunuh Utsman. Di Kufah, Ali mengumpulkan sebanyak 10.000 orang. Lalu kedua pasukan itu, pasukan Aisyah dengan pasukan Ali bin Zubair berhadapan. Lalu Ali berusaha menyelesaikan konflik tersebut secara damai dengan menasihati Aisyah dan para pengikutnya. Pengikut memburukannya karena telah dinasihati oleh Ali. Jika saja perundingan itu berhasil, maka kaum muslimin akan terhindar dari bahaya perang. Tetapi salah satu kaum muslimin itu ada yang munafik. Ini tidak ingin kedua golongan ini berdamai tanpa sepengetahuan Ali. Pengikut Abdullah bin Sabah ini memancing perkelahian dan dibalas oleh pengikut Aisyah. Perang ini disebut perang unta karena Aisyah menunggang unta suatu peperangan yang pertama kali terjadi antara sesama kaum muslimin, dan perang ini disebut perang unta karena Aisyah menunggang unta suatu peperangan yang pertama kali terjadi antara sesama kaum muslimin. Dia telah memakan korban kurang lebih dari 70.000 orang, termasuk Talha dan Zubair. Setelah unta yang ditumpangi Aisyah dibunuh, peperangan berhenti dengan kemenangan di pihak Ali. Tetapi Aisyah dihormati Ali dan dipulangkan ke Mekah dengan penuh penghormatan. Kurang lebihnya seperti itu konflik perang Jamal. Jadi di dalam perang Jamal itu ternyata banyak banget memakan korban jiwa ya, sampai tadi 10.000 orang. Dan kalau nggak salah di masa kekhalifahannya Ali bin Abi Thalib ini ada satu perang lagi yang namanya perang Siffin. Nah, boleh diceritain lagi nggak bagaimana terjadinya perang Siffin? Perang Siffin ini terjadi konflik yang paling lama karena membawa kepada kematiannya adalah dengan Muawiyah. Ketika Ali diangkat menjadi khalifah, Muawiyah sudah menjadi gubernur Syam selama 22 tahun. Bukan saja semenjak Khalifah Utsman, tetapi semenjak Khalifah Umar. Ini disebutkan Muawiyah ya. Kalau boleh tahu Muawiyah itu siapa sih? Muawiyah bisa dikatakan dia sebagai keturunan Bani Umayyah, masih satu keturunan dengan Utsman bin Affan, sehingga yang paling patut menuruti bela atas kematian Utsman adalah dia, bukan Aisyah. Dia bersama ayahnya Abu Sufyan dulu adalah penentang umat Nabi. Dia dulu memakan hati Khadijah. Ceritain dong riwayat singkat dari Muawiyah itu siapa sih? Muawiyah bisa dikatakan dia sebagai keturunan Bani Umayyah, masih satu keturunan dengan Utsman bin Affan. Sehingga yang paling patut menuntut bela atas kematian Utsman adalah dia, bukan Aisyah. Dia bersama ayahnya Abu Sufyan dulu adalah penenang utama Nabi. Ibunya Hindu memakan hati Hamzah, paman Nabi waktu perang Uhud. Saudaranya Ummu Habibah menjadi istri Nabi setelah dikejar-kejar ayahnya dari Mekah karena masuk Islam. Lalu Muawiyah dan penduduk Syam menuduh Ali ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan Utsman. Mereka meminta pertanggungjawaban Ali terhadap peristiwa itu, atau setidak-tidaknya mengajukan ke pengadilan orang-orang karena ikut membunuh Utsman. Karena Ali tidak dapat memenuhi permintaan yang diajukan, maka mereka menolak membaiat Ali. Mereka menolak memberikan jabatan khalifah kepada Ali karena hal itu menurut mereka berarti menyerahkan jabatan itu kepada Bani Hashim selamanya. Ali memandang Muawiyah sebagai seorang pembangkang. Oleh karena itu, dia bersama 50.000 orang yang tentaranya berangkat menuju utara dan di suatu tempat bernama Siffin. Di sebelah barat sungai Efrat, dia bertemu dengan pasukan Muawiyah sebanyak 80.000 orang. Untuk kedua kalinya, Ali tetap berkeinginan untuk tidak berperang. Oleh karena itu, dia mengurus delegasi menemui Muawiyah meminta supaya Muawiyah
membaiatnya sebagai khalifah. Tetapi Muawiyah tidak mengindahkannya. Oleh sebab itu tidak ada alternatif lain bagi Ali kecuali menerangi Muawiyah. Maka perang pun terjadi dalam beberapa hari. Ali berhasil membangkitkan semangat pasukannya sehingga kemenangan sudah hampir dicapainya. Muawiyah yang cemas melihat situasi itu memanggil Amr bin As untuk melakukan siasat. Kemudian Amr memerintahkan kepada anggota pasukannya yang membawa mushaf atau kitab Al-Quran supaya diangkat dengan tombak ke atas. Sambil berseru mereka mengangkat mushaf yang berarti inilah kitab Allah yang menjadi hukum antara kita. Dari fakta sejarah di atas dapat diketahui. Di atas? Dari fakta sejarah tadi dapat diketahui bahwa untuk kedua kalinya Ali tidak dapat menguasai pasukannya. Hal ini membuktikan bahwa orang yang di belakangnya tidak semuanya murni memperjuangkan sebagai khalifah. Tapi ada di antara mereka yang mengaku mengikut Ali namun mereka berkhianat kepadanya. Ini termasuk kelemahan Ali. Jadi penyebab kegagalannya peperangan Ali ini karena banyak pengkhianat di belakangnya. Jadi penyebab kegagalannya peperangan Ali itu dikarenakan banyak pengkhianat ya. Jadi walaupun sudah 2 kali ini berarti peperangannya gagal lagi. Nah, berakhir sudah bincang-bincang kita pada kali ini. Untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast, kami ucapkan terima kasih. Jadi ayo kita panggil teman-teman yang tadi ada di sesi 1. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.